Halo teman-teman, alur film yang ingin saya sampaikan kali ini berjudul Rampan yang rilis tahun 2018. Film asal Korea ini disutradarai oleh Kim Sung Hoon. Film ini menceritakan mengenai perjuangan seorang pangeran yang tak diakui oleh negerinya dalam memperjuangkan pembebasan negerinya dari para pengkhianat sekaligus serangan Yagwi. Yagwi ini adalah sejenis mayat hidup yang dapat menginfeksi manusia lain untuk berubah seperti dirinya. Yang menegangkannya lagi, para Yagwi ini jumlahnya semakin menyebar hingga ke pelosok negeri. Monggo dibetulkan posisi tidur maupun duduknya, lalu kita simak ulasannya. Adegan dimulai dengan sebuah pertarungan yang terjadi di sebuah kapal besar antara tentara Korea dengan tentara asing malam itu. Pertarungan sengit terjadi, di tengah kobaran api yang besar, akhirnya tentara Korea memenangkan pertarungan itu dan berhasil menemukan sejumlah senjata yang mereka cari. Namun salah satu prajurit yang sedang memeriksa senjata itu, kita panggil saja dia Mamat, terpancing oleh suara yang terdengar seperti bunyi barang jatuh. Mamat kemudian mengambil barang tersebut, namun tiba-tiba sesosok makhluk seperti monster langsung menyerang dan menggigitnya. Hampir saja Mamat mati. Beruntung rekan-rekannya berhasil menyelamatkannya. Namun imbas dari gigitan itu membuat badan Mamat panas dingin. Siang harinya, Mamat berjalan keliengan di tengah pemukiman. Mamat makan sangat banyak. Namun dia berkata bila ia selalu merasakan haus kepada istrinya. Istrinya nyaut, "Kalau haus ya minum, Mas." Kemudian saat malam tiba, ketika Mamat sedang tidur dengan anaknya, dia mulai menunjukkan tanda-tanda seperti yang saya duga. Mamat kemudian berubah menjadi monster, seperti yang menggigitnya sewaktu dekat. Cerita mundur ke waktu 3 hari sebelumnya, di mana kita sebut saja Mail sedang bertemu dengan Abang Bule untuk melakukan sebuah transaksi rahasia. Mereka membicarakan mengenai senapan yang dinamakan Arquebus, di mana senapan tersebut dapat menembakkan peluru tanpa menunggu nyala api pada sumbu mati. Tentu hal tersebut adalah teknologi maju pada zamannya, sehingga hal itu dapat memungkinkan untuk menaklukkan sebuah kota dengan sangat mudah. Pada saat transaksi sedang berjalan, Mail dikejutkan oleh seseorang yang dikurung dalam sebuah kandang baja. Mail bertanya apakah makhluk itu manusia atau binatang. Abang Bule merespon hal itu. Dia menjelaskan bahwa saat ini temannya masih manusia, namun besok dia akan berubah menjadi setan malam atau Yagwi. Setan malam inilah yang nantinya muncul pada awal film tadi. Mail kemudian kembali ke markasnya dengan membawa sebuah contoh senapan Arquebus. Di dalam rumah itu ada beberapa orang lainnya yang menunggu Mail. Disebutkan bahwa kapal tersebut memuat 30 peti berisi 600 senapan, yang dimana terungkap ternyata senapan-senapan itu akan digunakan untuk menyapu dinasti Qing dan kekaisaran. Wow, sebuah rencana pemberontakan rupanya. Namun sial menghampiri mereka. Mereka digerebek oleh pasukan kerajaan yang dimana telah mendapat informasi bahwa malam itu akan ada rapat untuk persiapan pemberontakan. Pasukan itu dipimpin oleh, kita sebut saja Bang Jago. Kemudian mereka semua ditangkap. Pagi harinya Bang Jago dan para menteri menghadap raja. Raja kemudian memeriksa senapan itu dan bingung asal dari senapan itu. Salah satu menteri mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut terkait asal muasal dan jumlah senapan itu dari para tahanan. Bahkan kemana moncong senapan itu diarahkan Pak Menteri juga belum tahu. Mendengar hal itu, raja marah. Kemudian dia bertanya kepada Bang Jago, sebaiknya bagaimana? Bang Jago menyampaikan karena ini adalah benar sebuah upaya pemberontakan terhadap raja dan kekaisaran, maka mereka harus diinterogasi dan dihukum sesuai dengan undang-undang pemberontakan. Kemudian raja menyetujui saran tersebut. Tahanan itu kemudian mereka siksa agar mau membuka mulut terkait rencana mereka. Bang Jago menanyakan siapa dalang di balik semua tindakan mereka. Namun tahanan itu tidak mau memberitahunya. Hal tersebut membuat Bang Jago kesal, yang kemudian meminta anak buahnya untuk memasukkan seorang perempuan dan beberapa anak kecil masuk ke ruang sisaan itu. Namun ketika hal itu terjadi, seorang putra mahkota bernama Lee Yeong masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian dia segera bersimpuh di hadapan raja dan meminta agar para tahanan itu dibebaskan, karena sebenarnya mereka itu bukan pemberontak. Lee Yeong berpendapat jika tindakan mereka hanya upaya untuk mengusir penjajah dari negerinya. Sebab dinasti Qing dinilai memberikan dampak buruk terhadap rakyat Joseon. Mendengar hal tersebut raja marah. Ini raja marah-marah mulu ya. Raja menilai memilih dinasti Ming maupun dinasti Qing adalah kewenangannya. Raja menilai putranya itu tidak bisa memenuhi harapannya dan selalu melanggar keinginannya.
Sehingga raja menganggap sikap putranya itu juga sebagai bentuk pemberontakan. Mendengar hal itu, Li Yeong segera mengambil keputusan. Dia menyampaikan jika dalang dibalik tindakan para tahanan itu adalah dirinya sendiri. Li kemudian menitipkan pesan kepada raja agar selalu mementingkan rakyatnya dalam mengambil keputusan sebelum akhirnya dia bunuh Ridi. Wow, bunuh Ridi. Adegan berpindah ke sebuah pantai di mana dua orang pria bernama Li Chung dan Hak So berjalan mengarah ke wilayah Joseon. Di tengah perjalanan menuju ibu kota, mereka melewati desa Jemulpo yang tak jauh dari pantai. Li Chung berharap adanya sambutan dari penduduk setempat, namun mereka hanya menemukan sisa-sisa dari desa tersebut. Kemudian diketahui identitas Li Chung adalah Daegun, yaitu orang yang tidak memiliki hak atas tahta. Dia datang ke Joseon ketika mendengar kematian saudaranya, Li Yeong. Mendengar kedatangan Li Chung, Raja dan Bang Jago tidak menginginkannya untuk memasuki kerajaan. Bang Jago kemudian mengirim sekelompok pembunuh untuk menyingkirkannya. Di sisi lain, Bang Jago dan Selir Raja bekerja sama untuk menimbulkan sebuah opini jika di dalam maupun di luar istana sedang terjadi upaya pemberontakan. Selir memberitahu Raja jika di dalam kuil para selir ada beberapa barang aneh dan burung yang telah dipenggal kepalanya. Tentu Raja terkejut karena burung di negeri Joseon dianggap sebagai simbol kemakmuran. Akibat dari hal itu, Raja kemudian memerintahkan istri dari almarhum anaknya yang sedang hamil tua untuk dieksekusi dengan cara dikurung di kamarnya dan tidak boleh diberi makan. Ketika malam tiba, Li Chung dan Hak So kelaparan. Mereka berusaha mencari makanan. Hak So berkeliling desa untuk mencari orang yang kemungkinan masih ada untuk meminta makanan. Namun nihil, dia tetap tidak menemukan seorang pun. Kemudian, sekelompok pasukan berkuda datang ke arah Li Chung. Pasukan tersebut menyampaikan pesan jika mereka datang untuk menjemput mereka berdua. Namun, Li Chung tak mudah dibodohi. Dia langsung tahu jika mereka bukanlah pasukan penjaga. Namun kehadiran mereka untuk membunuh Li Chung, pertempuran pun tak terelakkan. Saat mereka sedang fokus bertarung, tiba-tiba muncul para Yaqui dari sudut desa. Tentu hal tersebut segera mengejutkan Li Chung yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh Joseon. Para Yaqui menyerang semua orang yang ada di sana. Kemudian pasukan pembunuh itu terbunuh, kecuali dua orang yang kemudian melarikan diri. Li Chung dan Hak So terpojok oleh kebanyaknya Yaqui yang muncul. Sampai pada akhirnya, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Park Eul Reong, agak ribet ya, kita panggil saja Bang Eul, datang menghabisi mereka. Sempat diragukan oleh Li Chung, Bang Eul kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah orang kepercayaan almarhum Li Yeong. Bang Eul membawa Li Chung ke kamp persembunyiannya. Di tengah jalan, Bang Eul menyampaikan jika cara untuk membunuh Yaqui adalah dengan menusuk hatinya maupun memenggal kepalanya. Selain itu, tubuh Yaqui juga harus dibakar agar tidak bisa bangkit lagi. Penyebaran Yaqui sangat cepat, karena jika mereka menggigit manusia, maka manusia tersebut akan dengan cepat berubah menjadi Yaqui. Mereka akhirnya sampai di kamp itu. Seluruh warga yang selamat juga berkumpul di sana, terutama pada malam hari karena Yaqui akan muncul pada saat malam. Bahkan di kamp tersebut ada beberapa warga yang sudah terinfeksi dikurung dalam penjara dengan harapan dapat sembuh di kemudian hari. Prajurit pembunuh yang berhasil melarikan diri pergi ke sebuah bangunan yang dimana terdapat beberapa pejabat. Salah satunya adalah Bang Jago. Rupanya Bang Jago dan lainnya sedang merencanakan sesuatu untuk kerajaan itu. Pemuda itu kemudian meminta bayaran lebih kepada Bang Jago karena dia ingin mengadakan upacara berkabung untuk saudara-saudaranya yang tewas pada misi itu. Bukannya memberi apa yang diminta, Bang Jago segera mengurung pembunuh itu di ruang bawah tanah. Setelah itu, salah satu anak buah Bang Jago menanyakan mengenai kelanjutan misi mereka. Namun Bang Jago hanya memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Seo Yeong, salah satu selir raja yang datang ke bangunan itu. Rupanya, Mbak Seo hanya dijadikan umpan untuk Yaqui. Entah rencana apa yang ada di kepala Bang Jago. Adegan berpindah di ruang makan raja. Sejumlah selir berkumpul untuk merayakan atas kembalinya kesehatan sang raja. Raja banyak makan dan terlihat gembira. Di tengah-tengah kehangatan itu, tiba-tiba Mbak Seo atau Seo Yeon berubah menjadi Yaqui dan menyerang sang raja.
Dia berhasil menggigit lengan raja dan akhirnya terbunuh oleh pengawalnya. Adegan berpindah di kamp pengungsian saat Lee Chung sedang merayu salah satu prajurit wanita yang bernama Deok Hee. Tiba-tiba terjadi kehebohan. Hal itu disebabkan karena para warga yang sebelumnya tergigit oleh Yagwi telah sepenuhnya berubah menjadi Yagwi. Setelah itu Lee Chung dan Hakso akan melanjutkan perjalanan ke istana. Namun Bang Eol dan Deok Hee mencegahnya. Mereka ingin mengawal Lee Chung sampai ke istana dan memastikan Lee Chung mengirimkan pasukan ke Jemulpo untuk membasmi para Yagwi. Setelah perjalanan beberapa waktu, akhirnya mereka sampai ke pelabuhan. Namun rencana mereka untuk pergi bersama gagal, karena penjaga pelabuhan tidak mengizinkan siapapun pergi ke istana kecuali Lee Chung. Dengan terpaksa Lee Chung berangkat sendiri melewati pelabuhan. Namun sesaat sebelum Lee Chung naik ke perahu, Bang Eol memberitahunya jika dia harus waspada terhadap kelompok Yuk Pan Seo. Karena Yuk Pan Seo lah yang diduga melakukan segala bentuk kejahatan di Jaeson, termasuk mengarahkan Lee Yeong bunuh diri, memfitnah warga Jemulpo, memfitnah para pejuang sebagai pengkhianat, dan termasuk yang mengirim para pembunuh untuk menyerang Lee Chung. Kemudian Lee Chung bertanya, "Siapa orang di balik Yuk Pan Seo?" Bang Eol menjawab, "Penasehat militer Kim Ja-jun," atau yang kita kenal sebagai Bang Jago. Sesampainya di sana, Lee Chung segera menemui raja dan menjelaskan semua apa yang telah dia lihat dan lalui. Lee Chung kemudian meminta titah raja untuk mengirim pasukan ke Jemulpo. Raja menyetujuinya. Namun Kim Ja-ju segera menolaknya. Lee Chung dibuat heran karenanya. Kemudian raja mempertanyakan kenapa Lee Chung kembali. Apakah karena dia menginginkan tahta? Lee Chung dengan tegas menjawab jika dia kembali untuk memenuhi wasiat abangnya, yaitu Lee Yeong, yaitu membawa selirnya beserta bayi yang ada di dalam kandungannya pergi ke dinasti Qing dengan selamat. Lee Chung sama sekali tidak berminat terhadap tahta raja. Di waktu kemudian, terlihat Kim Ja-ju sedang menyiapkan pasukan berikut senjatanya di sebuah bangunan. Terlihat jika senapan yang digunakan menyerupai senapan yang ada di awal film. Di situ ditunjukkan jika Kim sudah bersiap untuk melancarkan aksinya. 오늘 우리가 세상을 뒤엎을 것이다. Lee Chung kemudian membuka segel ruangan di mana Sejabin ditawan. Lee mengajak Sejabin untuk ikut pergi ke dinasti Qing dengan menumpang kapal dagang dari dinasti Qing yang akan tiba besok hari ke Jaeson. Awalnya Sejabin tak mau ikut karena dia tak dapat pergi dengan membawa amarah. Kemudian Lee Chung menunjukkan surat wasiat dari abangnya kepada istrinya. Kemudian Lee berjanji kepada Sejabin jika sekembalinya dia dari Jemulpo, dia akan menuntut balas atas kematian Lee Yeong kepada musuh-musuhnya. Sekalipun dia harus meninggalkan istana, dia pasti akan menghabisi mereka semua. Tak lama, Hakso datang mengabarkan jika Bang Eol dan pasukannya ditangkap oleh militer. Bersama dengan itu, Kim Ja-ju datang beserta rombongan. Mereka mengabarkan jika raja membatalkan perintah militer, yakni perintah untuk mengirimkan pasukan ke Jemulpo. Lebih parahnya, Kim Ja-ju juga menuduh jika Yagwi hanyalah rabies biasa dan Bang Eol beserta anak buahnya adalah para pemberontak pembuat kekacauan sipil. Mendengar hal itu membuat Lee Chung murka. Hampir saja dia menyabut pedangnya, namun segera ditahan oleh Haksu. Kim Ja-ju juga mengajak Lee Chung menghadiri undangan jamuan makan dinasti Qing. Saat Kim Ja pergi, seorang pengawalnya menyampaikan jika raja telah digigit oleh seorang selir yang terjangkit rabies. Kemudian, raja menunjukkan gejala sakit seperti yang ramai diberitakan orang-orang terkait Yagwi. Lee Chung semakin terkejut. Dia segera ke ruang tabib dan menanyakan langsung kondisi raja. Setelah mendengar jawaban dari salah satu tabib, Lee langsung menuju wisma tempat raja dan tamu berkumpul. Adegan berpindah ke waktu di mana utusan dinasti Qing tiba. Utusan tersebut segera menyampaikan pesan kaisar yang dibawanya. Utusan tersebut mengingatkan jika upeti yang diberikan oleh kerajaan Jaeson terlalu kecil dan tidak seberapa. Dia mengingatkan akan perjanjian yang telah mereka tanda tangani dulu. Setelah pembacaan pesan kaisar, mereka langsung menuju ke lapangan di mana pertunjukan dalam rangka menyambut utusan kekaisaran diadakan. Di tengah-tengah pertunjukan itu, di sebuah dapur terjadi serangan Yagwi kepada semua orang yang ada di sana. Terjadi kepanikan di antara mereka. Tak hanya itu, di saat Kim Ja-ju sedang membacakan puisi sambutan kepada utusan kekaisaran, raja mulai menunjukkan gejala perubahannya. Puncak dari proses perubahan raja terjadi ketika penari utama tampil. Raja kemudian berusaha menghampiri penari itu dan
Raja berhasil memakan penari itu. Bisa banget. Berubah saat ada yang joget. Di saat yang sama, Li Chung baru saja sampai di sana dan menyaksikan bahwa Kim Ja membunuh raja yang telah menjadi Yagui. Utusan Kaisar Qing langsung menuduh tindakan Kim Ja sebagai pengkhianatan. Namun, Kim Ja dengan santai menjawab tuduhan tersebut dengan alasan raja telah terkena penyakit Yagui. Utusan Kaisar mengancam bahwa Kaisar akan mengambil tindakan. Namun Kim Jaju tegas menjawab jika Jaeson akan terlahir kembali dengan tidak tunduk kepada dinasti Qing. Belum selesai Kim Jaju berbicara, pasukan Yagui tiba dan memangsa semua orang yang tidak bisa melawan di sana. Kemudian Li Chung beraksi dan mulai mencari Sejabin. Dia tengok ke sana ke sini, lihat ke sana ke sini, kiri kanan. Kulihat saja. Namun tidak juga menemukannya. Sampai akhirnya Li menemukannya di bawah meja. Li Chung langsung cabut membawa Sejabin pergi. Tepat waktu, Hakso datang membawa kuda untuk menyelamatkan mereka. Mereka kemudian meluncur untuk membebaskan Bang Eol yang sedang ditahan. Bersama dengan Bang Eol, Li Chung segera menuju ke ruang di mana rekan-rekannya ditahan. 사람들을 풀어줘라. Bang Eol kemudian memperkenalkan rekan lamanya yang bernama Park Hyeon. Kemudian, Park Hyeon menceritakan jika dialah yang memberitahu Kim Jaju mengenai Yagui dan kapal yang datang dari jauh. Di situ diketahui jika Yagui sebenarnya dibawa dari jauh oleh kapal-kapal asing itu. Namun karena rencana licik Kim Jaju yang tidak langsung membunuhnya, Yagui akhirnya menjadi bencana di Joseon. Di bangunan tempat berkumpulnya Kim Jaju, para menteri dan pejabat tinggi lainnya, mereka berdebat mempersoalkan mengenai orang yang akan menggantikan posisi raja pada kerajaan itu. Kubu Kim Ja menjelaskan bahwa semua anggota kerajaan telah meninggal. Sedangkan kubu pro kerajaan berpendapat bahwa Li Chung atau Gang Lim Daegun kemungkinan masih hidup. Kubu kerajaan menilai jika para pejabat sembarang mengambil keputusan itu sama saja dengan pengkhianatan. Namun Kim Jaju tidak berpendapat itu adalah pengkhianatan karena baginya itu adalah revolusi. Adapun ketika perdebatan itu berlanjut dan ada salah satu menteri yang menjelaskan bahwasanya kerajaan itu adalah milik keluarga Li dan keturunannya, Kim Jaju segera menembaknya. Main dor aja nih Bang Kim. Lalu Kim Jaju memberikan pilihan kepada mereka semua. 나를 따를 것인가? 망한 이씨 조선과 함께 죽. Adegan berpindah ke lokasi Li Chung di mana banyak Yagui yang akan merangsek masuk menyerang pasukan yang berjaga di luar penjara. Orang-orang dibuat terkejut. Mereka panik dan saling melindungi satu sama lain. Selain itu, banyak warga dan tentara yang menjadi korban. Mereka bersusah payah menghentikan gelombang serangan tersebut. Tak cukup sampai di situ, para Yagui juga masuk ke dalam penjara bawah tanah, sehingga Li Chung dan lainnya dibuat berpikir ekstra agar dapat lolos dari situasi itu. Kemudian Li Chung memerintahkan yang lain untuk segera membuka ventilasi udara yang ada. Di sini kejadian dramatis terjadi. Di dalam penjara yang sangat sempit, mereka harus menghadapi Yagui dalam jumlah besar. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari lubang itu. Keberuntungan tak hanya sampai di situ. Sesaat setelahnya, matahari terbit dan memaksa para Yagui segera mencari tempat gelap untuk bersembunyi dari cahaya matahari. Adegan kembali berpindah ke lokasi Kim Jaju. Kim Ja sedang memberikan arahan kepada para menteri untuk segera membentuk pasukan yang tersisa dengan memburu para Yagui. Namun di saat Kim Ja sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang Yagui yang langsung menyerangnya. Satu pejabat tergigit dan langsung dieksekusi. Namun parahnya, Kim Jaju juga tergigit. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Tentu tergigitnya Kim Ja membuat keributan. Kim Ja ingin dieksekusi oleh seorang menteri, namun Kim Ja melawan dan terjadilah adegan saling bunuh. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Kim Jaju seorang, dan lainnya telah menjadi almarhum. Di sisi lain, Li Chung dan Sejabin sedang merencanakan untuk membebaskan kerajaan itu dari krisis. Namun Sejabin tak ingin meninggalkan kerajaan. Dia bersikeras mengajak Li Chung untuk tetap tinggal dan menyelesaikan krisis itu. Setelah perbincangan itu, akhirnya secara tak langsung Li Chung menyetujui untuk tetap tinggal.
Adegan kembali ke Bang Jago yang berusaha memotong tangan kirinya untuk menekan efek dari gigitan Yagui. Aduh bang. Tangan kiri dipotong begitu nanti ceboknya gimana? Menahan kesakitan, akhirnya dia berhasil memotong tangan kirinya sendiri. Lee Chung dan timnya mulai berdiskusi untuk menjebak para Yagui dan menghancurkan mereka sekaligus. Dengan berbekalkan drum untuk memancing Yagui dengan suara, sehingga ketika mereka terpancing dan mendatangi area dimaksud, pasukan akan segera membakar mereka semua. Untuk memuluskan rencana mereka, Lee Chung dan timnya harus ke ruang bawah tanah pada bangunan yang sebelumnya digunakan Kim Jaju pada pertikaiannya dengan para menteri. Karena di dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat banyak sekali senjata dan bubuk mesiu. Sehingga Lee Chung dan tim merasa itu cukup untuk menghancurkan para Yagui. Namun tak disangka, di saat mereka sedang fokus mengangkut perlengkapan itu, Park ditemukan terbunuh. Lalu tak jauh dari situ, Kim Jaju telah berubah menjadi setengah Yagui datang bersama sejumlah Yagui untuk menyerang Lee Chung dan tim. Tak disangka, Kim Jaju yang telah berubah menjadi setengah Yagui begitu kuat. Hal tersebut membuat Lee Chung dan Bang Ail melarikan diri. Mereka dengan terburu-buru akan keluar, namun saat Lee Chung menahan pintu keluar ruang bawah tanah itu, dia tak kuasa menahannya dan terlempar akibat dorongan dari Kim Jaju. Kuat bener. Saat Lee Chung semakin terpojok, Haksu yang tadinya hanya menonton mengambil inisiatif untuk menyerang dengan cara mendorong susunan rak yang terdapat di gudang sehingga segera menindih Kim Jaju. Namun naas, setelah Lee Chung berhasil keluar gudang, Hakso tertinggal. Saat dia ingin ikut keluar, dia tertangkap oleh Kim Jaju. Kemudian dia dieksekusi. Almarhum. Satu pembantu setia sekaligus sahabat Lee Chung meninggal. Hal tersebut tentu membuat Lee Chung murka. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia tak mungkin mengalahkan Kim Jaju dan dia membutuhkan strategi untuk mengalahkannya. Tak lama hari cepat menjadi gelap. Di saat itu para Yagui bermunculan dan langsung menyerang ke orang-orang yang sedang melakukan persiapan pemusnahan Yagui. Sejabin berlarian bersama dayang-dayangnya. Saya jadi mikir, kalau bukan film apa ya bisa nih perempuan hamil besar begitu lari-larian? Terang saja korban kembali berjatuhan. Namun ada Manbo yang ada di sana sehingga dapat menghambat pergerakan Yagui untuk tidak menggigit Sejabin. Manbo akhirnya tergigit oleh para Yagui. Di tengah perjuangannya menghambat Yagui, Lee Chung dan rombongannya hadir tepat waktu, sehingga korban dapat langsung diminimalisir. Namun akhirnya Manbo gugur di sana. Saat kesadaran terakhir yang dia miliki, Manbo meminta rekan-rekannya untuk membunuhnya terlebih dahulu. Dia tidak mau mati sebagai Yagui. Dia mau mati sebagai manusia. 만보 하지. Setelah rasa sedih kehilangan dua rekan yang berharga, mereka akhirnya berdiskusi mengenai siapa yang tetap tinggal untuk menyalakan api jebakan. Semua orang mengajukan diri, namun Bang Eol bersikukuh mengajukan dirinya untuk tetap tinggal. Hal itu didasarkan karena dia sudah digigit dengan posisi dekat dengan jantung. Sehingga dia memperkirakan maksimal 1 jam dia akan berubah seutuhnya. Mendengar itu, Lee Chung semakin marah, namun mereka semua tak punya pilihan lain. Bang Eol menyampaikan jika dia rela mati agar Lee Chung dapat lolos dari krisis ini, karena dia menganggap bahwa Lee Chung adalah sosok raja yang rakyat sepertinya impikan. Dia menganggap Lee Chung selalu bersedia berkorban demi rakyat kecil dan tak pernah meninggalkan mereka. Bang Eol terus-terusan memukul beduk untuk memancing para Yagui datang. Lalu setelah memastikan bahwa banyak Yagui yang datang, Bang Eol segera menyalakan sumbu sebelum dirinya berubah seutuhnya. Setelah sumbu menyala, Kim Jaju datang mematikan sumbu itu. Dia pun juga langsung menikam Bang Eol agar dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Melihat keanehan itu, Lee Chung segera merasa curiga jika sudah terjadi sesuatu yang salah. Dia pun memutuskan untuk mengambil pedang yang disimpan di istana, lalu segera mengarah ke istana raja dengan menunggang kuda. Namun ternyata di depan istana raja terdapat banyak sekali Yagui, dan pertarungan satu lawan banyak pun dimulai.
Kemudian Li Chung masuk ke aula utama. Dia pun langsung membunyikan beduk agar perhatian semua Yagui fokus padanya. Sambil bertahan dari serangan Yagui, Li Chung terus memukul beduk agar semakin banyak Yagui yang datang. Ketika Li Chung hendak mengambil obornya, Kim Jaju datang dan langsung menyerangnya. Tentu hal itu membuatnya semakin kerepotan. Susah payah Li Chung bertahan dari serangan mereka sambil berusaha menyalakan api dengan pedang. Namun akhirnya, Deok Hee datang mengirimkan api melalui anak panah yang dia bakar. Sempat gagal memberikan anak panah, Deok Hee tidak berhenti untuk memanah. Sehingga setelah percobaan kesekian kalinya, Deok Hee berhasil mengirimkan anak panah berapi tersebut ke dalam istana. Hal itu membuat Li Chung senang. Semangat membaranya kembali keluar. Dengan heroik dia memanjat tiang-tiang bangunan, lalu bagian ini yang paling saya suka. Dia dengan santai melemparkan nyala api itu ke minyak yang telah disiapkan. Cemplung. Para Yagui langsung terbakar dan berteriak ketika istana tersebut berubah menjadi bangunan yang bernyalakan api. Melihat itu, Li Chung langsung kabur melalui atap istana. Namun Kim Jaju menyusulnya. Pertarungan mereka pun dilanjutkan di atas atap istana. Sempat Li Chung kewalahan, bahkan posisinya yang hampir terjatuh benar-benar membuatnya hampir putus asa. Namun karena jagoannya Li Chung, ya dia akhirnya berhasil naik kembali ke atap dan sukses menikam jantung Kim Jaju. Tak mau usahanya gagal, Li Chung langsung menusuk dan menginjak Kim Jaju sampai dia jatuh ke dalam nyala api yang berkobar di dalam istana. Bersama dengan itu, pasukan pendukung akhirnya tiba bersama warga untuk membunuh semua Yagui. Li Chung tersenyum bahagia. Begitupun juga seluruh pasukan yang berada di sana. Setelah membersihkan para Yagui di lingkungan istana, Li Chung dan pasukannya segera bergegas menuju pos-pos lainnya untuk membereskan para Yagui. Ending yang membahagiakan. Ya, itulah alur cerita film asal negara Korea, Rampan, yang rilis pada tahun 2018. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik, jangan sampai ketika kita sedang mempersiapkan rencana besar, kita digigit oleh Yagui, karena itu bisa menghancurkan segalanya. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6.